Selamat siang semua. Siang, Pak. Kembali kita berjumpa pada mata pelajaran Geografi di kelas 11 E1. Apa kabar semua? Baik, Pak. Semua? Siang, Pak. Apakah sudah hadir semua? Sudah Pak. dalam kelas semua ya. Baik, terima kasih sudah menyatakan hadir di dalam kelas ini. Dan pada hari ini kita akan belajar lanjutkan materi ya. Kalau materi kita sebelumnya itu adalah tentang dinamika kependudukan, maka pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang keragaman budaya bangsa sebagai identitas nasional berdasarkan keunikan dan sebarannya ya. Sebelum kita melanjutkan kegiatan belajar, kita coba dulu mengambil satu waktu untuk menenangkan diri, untuk memfokuskan diri untuk kegiatan belajar. Semua dulu coba tutup mata semua. Semua tutup mata, sudah? Sudah semua tutup mata? Sudah. Coba perlahan-lahan tarik nafas dari hidung dan keluarkan kembali dari hidung. Untuk satu, keluarkan satu, dua, tarik dua, lepaskan juga makan. Oke, sambil menutup mata, coba mendengarkan instrumen berikut, rilekskan semua pikiran supaya kita bisa fokus pada materi yang akan kita dengarkan.
apa yang Anda rasakan sekarang? Relax. Relax ya. Terima kasih karena peserta didik kami semuanya sudah relax dan siap untuk menerima materi pembelajaran. Ya. Kita perhatikan sebentar presentasi ini. Kira-kira pernah mendengar tulisan ini atau membaca tulisan ini, tentang budaya. Kira-kira apa itu budaya? Kebiasaan yang sering dilakukan, yang hidup. Kita coba perhatikan dulu presentasi berikutnya ya. Sebelumnya kita harus tujuan pembelajaran kita. Ya. Tujuan pembelajaran kita di sini bahwa setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik kami bisa memahami definisi kebudayaan. Pada pertemuan kali ini kita akan materi kita akan membahas tentang definisi kebudayaan. Seperti pertanyaan Bapak tadi, apakah memahami budaya? Dan kami menjawab semua bahwa budaya itu adalah tidak beda. Setelah memahami daripada tujuan pembelajaran, kita akan melihat definisi kebudayaan. Ya. Secara etimologi, budaya itu berasal dari bahasa Sanskerta. Arti yang terdiri dari kata budaya. Apa? Budaya. Ya, budaya itu berasal dari kata jamak budi. Nah, jamaknya budi. Lalu budi itu sendiri apa? Kira-kira ini gambar siapa? Dewa. Dewa siapa? Dewa Wisnu. Hah? Dewa Wisnu? Ini adalah Siddhartha Gautama, pendiri agama Buddha. Ya. Jadi yang di belakangnya ini adalah pohon bodhi, dan dia ini di sini bermeditasi. Dia ini dulunya adalah seorang pangeran. Dalam menjalani hidup sebagai seorang pangeran, dia merasa ada sesuatu yang janggal dalam hidupnya, sehingga dia meninggalkan kemewahan duniawi dan bertapa di bawah pohon bodhi. Nah, inilah pohon bodhi. Dari sinilah nanti Siddhartha Gautama memperoleh pencerahan, sehingga bodhi itu artinya tercerahkan. Dari tercerahkan dia menjadi budi. Budi itu akal atau pikiran. Pikiran yang tercerahkan itulah yang menjadi kata budaya dalam bahasa Sanskerta. Ya. Baik, kita akan lihat definisi kebudayaan menurut beberapa ahli. Di sini ada James P. Spradley mendefinisikan budaya sebagai sistem pengetahuan yang diperoleh manusia melalui proses belajar yang mereka gunakan untuk menginterpretasikan dunia sekeliling mereka dan sekaligus untuk menyusun strategi terbaru dalam menghadapi dunia sekeliling mereka. Pendapat lain oleh Rafflintoff mengatakan budaya adalah segala pengetahuan, pola pikir, perilaku atau sikap yang menjadi kebiasaan masyarakat di mana hal tersebut dimiliki dan diwariskan oleh para nenek moyang secara turun-temurun. Herkovitz mengatakan kebudayaan sebagai bagian dari lingkungan hidup yang diciptakan oleh manusia. Kemudian Kuncharanindat, seorang antropolog dari Indonesia, mengatakan budaya merupakan keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia
dalam rangka kehidupan manusia yang dijadikan milik diri manusia dengan negara. Maka untuk lebih memahami daripada definisi kebudayaan ini, kita coba perhatikan video ini. Ya. Perhatikan dengan seksama. Suku Nias. Nias adalah salah satu suku bangsa yang berada di Provinsi Sumatera Utara. Mereka menyebut diri mereka sebagai orang Niha yang berarti anak manusia. Berdasarkan data pada tahun 2010, jumlah populasi suku ini mencapai 1.041.925 jiwa. Sebagian besar suku ini berada di wilayah Kepulauan Nias. Kepulauan Nias sendiri terdiri dari 5 daerah administrasi yang terdiri dari 4 kabupaten dan 1 kota, yakni Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Nias Barat, Kabupaten Nias Utara, dan Kota Gunung Sitoli. Asal-usul masyarakat Nias. Secara mitologi, dalam sebuah tradisi lisan di Gomo yang dipercaya sebagai daerah awal peradaban orang Niha, terdapat 2 pohon silsilah atau kampung. Pohon pertama menyebut penghuni asli Nias yang dinilai kurang manusiawi atau seperti hantu atau roh jahat, sedangkan pohon kedua merupakan sungguh manusia. Cerita singkat ini dicatat oleh misionaris Jerman yakni Sunderman dan Thomas pada tahun 1885. Kisah Tiga Heli Anaa, Sigarutoraa, dan Sirau. Lowalangi menciptakan bumi, langit beserta isinya. Untuk langit, Lowalangi menciptakan hingga 9 lapis. Setelah selesai menciptakan itu semua, Lowalangi menciptakan 1 pohon kehidupan yang disebut Sigarutoraa. Selanjutnya pohon itu berbuah 2 buah yang digarami laba-laba emas, dan mentaslah sepasang dewa pertama bernama Tuhamora Ami, Tuhamora Anaa, dan Buru Tirawangi, Buru Tirawanaa. Untuk menciptakan semua hal, Lowalangi menggunakan udara dari berbagai warna sebagai bahannya. Keseluruhan warna itu diaduk menggunakan tongkat yang disebut dengan sihai. Keturunan dewa pertama bernama Sirau dan bertahta di langit lapisan pertama. Sirau ini memiliki 9 putra bernama Hiawalangi Sinada, Geza Hela-Heladana, dari Bagambolangi, Hulu Beredana, Baluadana, Zangarefa, Lakendrolai, Sitambalina, Sifus Sekara, dan Lumebona. Di antara ke-9 putranya ini terjadi persaingan untuk menjadi pengganti Sirau. Untuk menghindari permasalahan di antara 9 putranya, Sirau mengadakan sayembara berupa lomba ketangkasan menari di atas tombak bermata 9 yang telah ditancapkan di lapangan istana. Ke-8 putra tertua mencoba dan seluruhnya gagal. Pada akhirnya, Lumebona putra bungsu Sirau yang rendah hati, bijaksana, gagah perkasa, dan disayangi rakyat memenangkan sayembara tersebut. Seusai pelaksanaan sayembara, untuk menenteramkan ke-8 putranya, Sirau mengabulkan permintaan mereka untuk turun ke Tanah Niha atau Pulau Nias. 4 putra yang diturunkan pertama gagal menjadi leluhur nenek moyang suku Nias. Menurut pandangan arkeologis, alat batu yang ditemukan di daerah aliran Sungai Muzrei dan Sungai Sinute berupa kapak genggam, kapak penetak, serpik, kerakal yang dipangkas, serut samping, dan batu pukul. Situs Tegen Rawa. Aktivitas manusia di Gua Tegen Rawa diperkirakan telah dimulai sejak 12.000 tahun yang lalu.
Tinggalannya mengindikasikan adanya kelompok pendukung budaya Hoangbin yang cukup intensif pernah beraktivitas di gua tersebut. Artefak yang teridentifikasi yaitu alat serpit, pelandas atau pemukul, lancipan, spatula, dan fragmen gerabah. Menurut penelitian genetika, pada tahun 2013, penelitian genetika oleh mahasiswa doktoral Departemen Biologi Molekuler Forensik Erasmus MC University Medical Center Rotterdam, Netherlands, menyimpulkan bahwa masyarakat Nias berasal dari rumpun bangsa Austronesia. Mereka diperkirakan datang dari Taiwan melalui jalur Filipina, 4.000 sampai 5.000 tahun yang lalu. Hukum adat Nias dikenal dengan istilah Vondrake. Hukum ini berupa tentang tata kehidupan masyarakat suku Nias dengan sanksi atau kutuk bagi para pelanggar, serta berkat bagi yang mematuhinya. Vondrake merupakan forum musyawarah, penetapan dan pengesahan adat dan hukum. Vondrake ditetapkan di Argosali atau rumah musyawarah yang dihadiri oleh pemimpin desa atau klan dan para tetua adat. Ritual ini dipimpin oleh Ere dan terkesan mistis karena melibatkan binatang atau benda yang diumpamakan sebagai siksaan atau kutuk yang akan dialami oleh pelanggarnya. Ere akan mematahkan lidi atau kaki dan sayap seekor ayam, lalu menuangkan timah panas ke dalam mulutnya sambil mengucapkan kutuk bagi para pelanggar Vondrake. Sanksi dalam Vondrake berupa membayar benda dalam bentuk emas dan babi beberapa ekor dengan ukuran tertentu, hingga hukuman mati seperti dipancung atau ditenggelamkan di air yang dalam. Hukuman mati berlaku bagi para pelaku zina, mau laki-laki atau perempuan, dan pembunuh. Famate Harimau. Ritual Famate Harimau adalah upacara Vondrake yang diselenggarakan oleh keturunan Mele di Perimanya Mele. Tujuannya adalah untuk memperbaharui hukum adat Vondrake setiap 7 tahun sekali. Famate dalam bahasa Nias berarti pematahan. Hal ini berhubungan dengan pematahan patung harimau setelah diarak dan dihanyutkan di Sungai Gomo, tempat pelaksanaan upacara, yang berarti penyucian dan penghapusan dosa pada tahun-tahun sebelumnya. Saat ini, upacara Famate Harimau dimodifikasi menjadi Famadaya Harimau karena disesuaikan dengan nilai-nilai keagamaan yang dianut oleh suku Nias saat ini. Pakaian adat dan senjata tradisional. Sebelum masyarakat Nias mengenal benang sebagai bahan pembuatan pakaian, suku Nias telah membuat pakaian dari kulit kayu atau menenun rumput. Untuk kaum pria disebut sebagai baru oholu, dan untuk kaum wanita disebut baru ladari. Rumah adat dan ornamen. Rumah adat Nias wilayah utara. Rumah adat Nias bagian utara identik dengan bentuk bangunannya yang oval. Selain itu terdapat gobe atau biru sebagai penanda pemilik rumah telah melaksanakan uwasa. Rumah adat Nias wilayah tengah. Di kawasan Nias bagian tengah, sebagian rumah adatnya mengikuti arsitektur rumah adat Nias bagian utara. Sebagian juga mengikuti bentuk rumah adat Nias bagian selatan yang berbentuk persegi. Namun terdapat perbedaan pada tiang-tiang penyangga, di mana versi wilayah tengah kayunya lebih pendek dan diameternya tidak terlalu besar, serta ditandai dengan adanya bihu atau bulu. Rumah adat Nias wilayah selatan. Rumah adat Nias wilayah selatan sangatlah identik dengan Nifuasara,
Lasera adalah kepala hewan hybrid mistis yang dalam kepercayaan masyarakat Nias dianggap sebagai hewan pelindung dan pemberi keberuntungan. Filosofi lain dari rumah adat Nias Selatan adalah rumah tersebut dianggap seperti perahu yang digunakan nenek moyang masyarakat Nias ketika berimigrasi dari dataran Yunan menuju Pulau Nias. Rumah adat Nias dibangun tanpa menggunakan paku, melainkan dengan teknik kayu yang saling berkait dan mengunci satu sama lain. Penggunaan kayu penyokong dan riwa di bagian dasar rumah menjadi kunci mengatasi getaran gempa yang selalu melanda Nias dari zaman dahulu. Tarian dan alat musik tradisional suku Nias. Makanan dan minuman khas Nias. Babi adalah hewan yang memiliki fungsi penting dalam setiap acara adat Nias. Sajian babi sangat identik dan melekat pada setiap pelaksanaan pesta adat, baik peristiwa suka maupun duka. Tanpa sajian babi, suatu pesta akan dirasa kurang lengkap. Hadiah sebaran berzami, hari nasi taruh malu. Artinya pahit rasa kacang, serta terasa lemak babi. Tiada hal yang membuat enak selain perkataan baik. Oke, demikian video yang kita tonton, dan saat ini nanti peserta didik kami masuk ke dalam kelompok untuk memahami apa tujuan makan di acara. Bisa dipahami? Bisa. Nah, silakan untuk kelompok yang cepat karena waktu sudah KPD-nya. Kelompok 2 kinestetik B, ya silakan kinestetik B masuk. Kemudian kelompok
Kelompok 3 auditori. Ya, silakan. Kelompok auditori. Kelompok 4 bisa mendeskripsikan definisi kebudayaan. Ya, setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik dapat setelah mengamati teks dan pada PowerPoint dan video, peserta didik diharapkan mendeskripsikan definisi kebudayaan dengan benar dan percaya diri. Maka di halaman kedua ada tugas yang kami kerjakan bersama-sama. Ya, ada tugas nomor 1 dan tugas nomor 2. Sudah bisa dipahami? Baik, silakan masing-masing kelompok, kinestetik A, kinestetik B, auditori dan visual untuk mengerjakan. Silakan kalau ada bawa handphone, digunakan handphone untuk membantu proses belajar. Silakan. Dan sambil kerja kelompok, Bapak akan mengobservasi kalian, melihat keseriusan kalian untuk mengerjakan tugas ini. Bisa? Bisa. Silakan. Boleh juga ditempel ya. Jadi setelah apa? Bagaimana? Boleh di kertas yang sudah disediakan kemana aja? Kertas manila juga boleh, di kertas itu juga boleh. Ya. Nanti setiap kelompok akan maju ke depannya untuk presentasi ya. Dan silakan buat dia kelompoknya ya, supaya kegiatan kelas kita lebih boleh. Oke, silakan. Ini STP ya. Yang lain mengerjakan apanya? Dia komponen sudah disiapkan ya. Waktu diberikan 5-7 menit ke depan. Kalau kamu namanya di kelompok itu bisa diletakkan di belakang ya. Ini estetik B sudah. Ini kelompok itu bagaimana? Oke, silakan. Ini kinestetik A ya. Ada kendala? Ya, kalau ada kendala boleh ditanyakan ke saya ya. Gimana? Auditori ada kendala? Ini estetika gimana? Aman. Visual bagaimana? Kelompoknya aman? Ya, kerjakan ya, cepat. Ya.
masalahnya kami kan cari pendapat para ahli kan. Tadi seperti yang Bapak paparkan kan ada menurut Rapinton, ada menurut Herskovits dan Punjara Ningrat kan. Nah, kalau kamu bandingkan kedua pernyataan itu atau pendapat lain yang kamu temukan, kira-kira apa perbedaan pendapat mereka? Ya, bisa kan? Silakan. Ya, silakan. Boleh. Ya, kenapa? Saya bantu. Juga dari video yang sudah kalian lihat, apakah makna kebudayaan itu sudah tersirat atau tidak? Ya kan? Itu kan di pertanyaan pertama. Definisi kebudayaan ya. Ayo, waktu juga berjalan ya, dipercepat ya. Ya, silakan. Ya, kalau Anda bandingkan pendapat, tadi Bapak kan sudah paparkan di depan ada 4 ya, ada Rapinton, ada Spratley, ada Herskovits dan Punjara Ningrat kan. Kira-kira Anda menemukan perbedaan pendapat para ahli itu tentang kebudayaan, atau Anda justru lebih menemukan kesamaan? Ya, siapkan yel-yelnya, jangan lupa ya, masing-masing kelompok siapkan yel-yel. Satu aja, satu. Bisa dimatikan aja speakernya. Kurang lebih 3 menit lagi ya kesempatan untuk mengerjakan.
Baik, bagaimana? Sudah siap semua? Oke, masih diberikan waktu. Segera ya. Oke, bagaimana? Bisa? Sudah siap semua? Kinestetika bagaimana? Sudah? Oke, kinestetik B bagaimana? Oke, cepat ya. Auditory? Gimana? Kelompok visual bagaimana? Ya, silakan masuk ke kelompok. Langsung ke kelompok. Ayo, waktu juga sudah mau habis, ayo. Sudah semua? Sudah? Oke, kalau sudah semua, perhatian sebentar. Oke, kalau sudah semua, perhatian sebentar. Kita akan mempresentasikan ini satu persatu ya, oleh kelompok ya. Jadi tolong nanti juga kelompok, salah satu perwakilan membacakan hasil presentasinya. Dan waktu juga diperhatikan. Bisa? Bisa, Pak. Bisa? Bisa, Pak. Tepuk tangan dulu sekali. Kalau saya bilang, kalau Bapak mengatakan selamat pagi, maka tepukannya 2 kali. Kalau saya katakan selamat siang, tepukannya 3 kali. Kalau saya katakan selamat sore, maka tepukannya kosong. Tidak tenang. Paham? Paham. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat sore. Selamat sore. Selamat pagi. Selamat siang. Oke, tepuk tangan untuk
di sini saja biar lebih ya, menghadap ke sini, menghadap ke sini. Baik, silakan kelompok yang lain memperhatikan temannya yang sedang presentasi. Silakan perkenalkan kelompoknya, yel-yelnya dan hasil presentasinya. Jadi sebelum kami presentasi, kami akan menunjukkan SMABL di dadaku, kinesi alam terbuku, pasti kelompokku juara. Tepuk tangan semua. Yang kedua, perbedaan pendapat para ahli definisi budaya. Yang pertama, menurut Lloyd Flemington, budaya adalah segala daya dan aktivitas manusia untuk mengolah serta mengubah semesta alam. Yang kedua, Pak Sudi Sumbalan, budaya adalah semua pengetahuan manusia yang dimanfaatkan untuk mengetahui dan memahami pengalaman serta lingkungan yang dialami. Yang terakhir, Bronislaw Malinowski, budaya adalah kebudayaan sebagai penyelesaian manusia terhadap lingkungan hidup. Demikian. Baik, sebelumnya kita berikan aplaus kepada kelompok ini. Nah, dari pertanyaan di lembar kerja yang sudah dikerjakan dan penjelasan yang sudah disampaikan oleh kinestetika, kira-kira ada yang mau diargumentasikan? Silakan kelompok kinestetik B, auditori dan visual menanggapi apa yang sudah disampaikan oleh kinestetika. Silakan, tahapan konfirmasi. Ada konfirmasi dari kelompok lainnya? Kelompok visual bagaimana? Ada? Ada? Tidak ada. Ini auditori bagaimana? Auditori ada? Ada tidak? Tidak ada. Baik, dari kinestetik B silakan. Ya, dipersilakan. Berdiri. Jadi apa perbedaan dari tiga menurut para ahli tentang budaya? Baik, itu pertanyaan dari kinestetik B. Silakan kinestetika. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok kinestetik B. Sebelumnya terima kasih telah bertanya kepada kelompok. Jadi kami akan menjawabnya, yaitu apa perbedaan dari tiga para tersebut. Menurut poin jadi itu, kalau budaya itu adalah segala sesuatu daya dan aktivitas yang dimiliki oleh manusia. Sedangkan kalau menurut Suparlan, budaya adalah semua pengetahuan yang dimiliki oleh manusia. Sedangkan kalau menurut Bronislaw, budaya adalah kebudayaan sebagai penyaksian. Oke, bagaimana kinestetik B menanggapi konfirmasi dari kelompok kinestetika? Bisa berterima? Baik, sekali lagi kita berikan aplaus untuk terima kasih untuk penampilan kinestetika. Silakan. Kelompok berikutnya siapa? Kelompok
Siap tampil? Silakan. Ya, silakan kelompok visual maju ke depan. Dipercepat, waktunya juga sudah mau habis. Ya, silakan kelompok visual memperkenalkan diri dan mempresentasikan pekerjaannya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan Kelompok kepada lain kami. mohon diperhatikan. Kami memaparkan hasil diskusi kami. Kami akan memberikan yel kami. Siapa kita? Kelompok visual. 1, 2, 3. Di mana ada kelompok hebat, ada kelompok hebat, hanya di kelompok visual. Yang pertama itu deskripsikan kelompok tentang kebudayaan. Menurut kelompok kami, budaya adalah hasil dari proses pemikiran manusia berupa norma dan nilai-nilai kehidupan yang diwariskan secara turun-temurun sehingga menjadi kebiasaan masyarakat. Kemudian nomor 2, bandingkan pendapat para ahli mengenai definisi kebudayaan. Yang pertama itu menurut Edward Taylor, budaya itu lebih mengarah ke pengetahuan seperti kepercayaan, kesenian, moral, hukum adat, dan lain-lain yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Kalau menurut Jahamingrat, menurutnya kebudayaan merupakan gagasan dan rasa serta karya yang dihasilkan manusia yang dijadikan sebagai cara belajar. Kemudian menurut Romis Molinowski, menurutnya kebudayaan adalah penyelesaian manusia terhadap lingkungan hidupnya serta usaha untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya sesuai dengan tradisi yang baik. Oke, tepuk tangan untuk kelompok visual. Baik, silakan kelompok lain yang mau melakukan konfirmasi pada pernyataan yang sudah disampaikan kelompok visual. Ya, silakan dipersilakan. Perkenalkan dari kelompok mana? Perkenalkan, nama saya Lucy Sandra dari kelompok Abitur. Jadi pertanyaan saya sekarang ini, jadi apakah pengertian kebudayaan dari yang kalian bilang tadi sama dengan pengertian dari para ahli? Ya, silakan kelompok visual menanggapi pertanyaan dari kelompok auditor. Menurut kami, pengertian kebudayaan itu sama. Misalnya itu menurut Edward Taylor tadi, menurutnya budaya itu lebih mengarah ke pengetahuan, kepercayaan, kesenian, dan moral. Oke, bagaimana konfirmasi? Ya, silakan dari kelompok lain. Ingin bertanya, apakah dari pengertian menurut tadi ada penerapan di dalam masyarakat? Jika ada penerapannya, maka diberikan bukti nyata dari penerapan itu. Ya, silakan, silakan. Dan kita batasi ya supaya kelompok yang dua lagi bisa tampil ya. Ini konfirmasi terakhir. Bentuk penerapannya.
harapan itu misalnya tadi menurut Edward tadi saya seperti kepercayaan kan kalau kita terapkan dalam masyarakat penerapan kita kepercayaan kita itu percaya pada ada kepercayaan kita itu Tuhan. Terus hukum adat kan kita terapkan juga di masyarakat. Oke, kita berikan aplaus untuk konfirmasi. Baik, silakan ditutup kelompok visual. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kami. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Ya, silakan. Masih auditori B, silakan. Ya, langsung kinestetik B. Baik, kami akan mempresentasikan dari kinestetik B. Sebelumnya kami memaparkan YLK. Kinestetik B. Di mana paling jago ada di kinestetik B. Kami akan memaparkan kebudayaan adalah seluruh studi gagasan, tindakan, dan hasil karya dalam rangka kehidupan masyarakat yang dimiliki manusia zaman belajar. Kebudayaan merupakan sebuah hasil kegiatan dan penciptaan badan pengganti maupun akal budi manusia yang dimana memiliki bentuk seperti kepercayaan, kesenian maupun adat budaya. Menurut Hajar Dewata, kebudayaan memiliki pengertian perilaku manusia juga merupakan hasil dari sebuah pengaruh besar yaitu alam dan budaya masyarakat. Yang kedua, menurut Soilan, dan kebudayaan merupakan semua bentuk hasil karya, cipta rasa dari masyarakat yang menyebabkan terjadi atau terjadinya kebudayaan. Baik, sekian dari presentasi kami. Jika ada teman-teman dari kelompok yang bertanya akan Islam. Baik, silakan kinestetika auditori visual. Ada pertanyaan untuk kelompok kinestetik B? Baik, tidak ada. Baik, kita berikan aplaus kepada mereka. Kelompok terakhir. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Sebelum kami menyampaikan materi yang telah kami bahas, kami ingin memberikan biaya kami. Belum auditori? Paling bisa, paling maju, pasti bisa. Baik, yang pertama definisi kebudayaan menurut kami, yaitu merupakan cara hidup yang berkembang setiap individu maupun kelompok yang dimana diwariskan turun-temurun ke generasi lainnya, serta berkaitan dengan apa yang dipikirkan. Baik, definisi kebudayaan juga sebuah kebiasaan yang terjadi pada masyarakat sehingga menjadi kebiasaan yang tentunya pada budaya. Baik, definisi kebudayaan menurut para ahli pertama bernama Plato. Kebudayaan adalah seluruh cara hidup dari masyarakat dan tidak hanya mengenal sebagian tata cara hidup saja yang dianggap tinggi dan lebih diinginkan. Ahli berikutnya bernama Ludwig Jajaning. Kebudayaan sebagai seluruh sistem gagasan dan rasa, tindakan serta karya yang dihasilkan manusia dalam kehidupan bermasyarakat yang dijadikan dirinya dengan cara belajar. Baik, ahli terakhir adalah Parsudi. Pengetahuan manusia sebagai ciri makhluk sosial yang dapat digunakan untuk dapat memahami dan menginterpretasikan berbagai hal di lingkungan sehingga menciptakan sebuah pengalaman. Silakan. Baik, sekian dari presentasi kami. Kami dari kelompok visual mau bertanya, apakah ada persamaan di definisi para ahli kalian itu mengenai kebudayaan? Ya, dari konfirmasi kelompok
visual ya, mengatakan kepada kelompok auditori apakah terdapat persamaan definisi para ahli itu tentang kebudayaan. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan kepada visual. Ini kami ingin menjawab. Definisi yang telah kami buat dengan para ahli sama, yaitu kami mengatakan bahwa kebudayaan ini adalah tentang perilaku manusia dan juga sama seperti yang dikatakan oleh si auditor. Oke, bagaimana dari auditori? Itu yang persamakan di pengertian kebudayaan kalian. Yang aku bilang, yang saya tanya itu persamaan antara para ahli kalian itu, apakah ada persamaan? Iya, dengan pengertian kebudayaan kalian. Apakah ada persamaan persepsi para ahli? Itu yang dimaksudkan oleh kelompok auditori. Visual kepada auditori. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, yang setelah kami membaca dan kami memahaminya di kelompok, kami memperhatikan bahwa jadi pendapat para ahli tadi memiliki kesamaan, memiliki banyak kesamaan. Yakni mereka menyatakan tentang tindakan manusia, kemudian dari lingkungan, sikap dan tindakan dan lain sebagainya. Oke, kita berikan aplaus untuk ya, silakan ditutup. Baik, sekian dari presentasi kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Baik, silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Perhatikan ya, kelasnya ya. Ayo dirapikan kelas yang masih buka. Ayo perhatikan. Baik, sudah habis semua, sudah kembali ke tempatnya masing-masing? Sudah. Oke. Sebelum Bapak mengambil kesimpulan tentang materi kita hari ini, kira-kira siapa di antara kalian yang mau menarik kesimpulan tentang materi kita? Yang sudah kita pelajari tentang definisi kebudayaan. Silakan. Silakan kepada diri kami, boleh angkat tangan. 1-2 orang memberikan kesimpulan mengenai materi pada hari ini. Silakan Doris. Konsep dari kebudayaan menurut kami beberapa ahli, saya sendiri, kebudayaan merupakan suatu kebiasaan yang telah dilakukan oleh para masyarakat, baik itu dalam segi tindakan, pikiran, ataupun perbuatan, dan itu diteruskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Ada lagi pendapat lain? Ada yang mau berpendapat? Nah, silakan Linda. Jadi yang kami simpulkan dari pembelajaran kita pada hari ini bahwa budaya adalah mencakup tentang bagaimana pola pikir manusia sesuai dengan pengetahuan, kepercayaan adat istiadat, dan pola-pola kebiasaan lainnya. Oke, ada pendapat lain tentang kebudayaan? Ada 2 orang temanmu yang baik. Terima kasih kepada 2 temanmu yang telah menarik kesimpulan. Maka Bapak akan memberikan penguatan tentang materi hari ini. Hari ini kita sudah memahami definisi kebudayaan. Secara ringkas, para ahli memberikan definisi bahwa kebudayaan itu adalah bentuk gagasan, ya, bentuk gagasan atau ide yang dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, diturunkan secara turun-temurun dan merupakan hal baik, ya, hal
yang baik. Karena dia berasal dari kata dasar apa tadi? Akal. Budi kan? Pikiran yang tercerahkan menghasilkan kebudayaan. Maka itulah kesimpulan materi kita pada hari ini. Maka untuk selanjutnya kita akan belajar tentang wujud kebudayaan pada materi berikutnya. Nanti akan saya kirimkan juga materi kepada Anda. Silakan, dan termasuk video nanti akan saya berikan lagi. Silakan dipelajari apa itu wujud kebudayaan sehingga mampu dipahami dengan baik oleh seluruh peserta didik kami. Baik, sebagai refleksi kepada kita, tentu dengan kegiatan pembelajaran hari ini, mulai dari awal tadi, pertengahan hingga akhir kegiatan, apa yang menurut Anda menarik dari kegiatan pembelajaran hari ini? Silakan. Tentu kan ada suasana yang berbeda kan? Nah, kira-kira apa? Menurut Dinda, apa perasaan yang kamu alami hari ini? Silakan Dinda. Gembira, dari Dinda gembira. Ya, silakan yang lain. Dari apa? Siapa namanya? Richard mungkin? Apa? Refleksi Anda hari ini? Ya, silakan. Saya hari ini jadi saya merasa senang dan bisa berkomunikasi dengan baik dengan anggota kelompok dan bisa menyatukan hasil pikiran dan pendapat kami masing-masing. Oke, yang lain, pendapat yang lain silakan. Apa? Ya silakan, berdiri, boleh. Sampaikan. Oke, terima kasih. Ada lagi yang lain refleksi kita pada hari ini? Ada? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, maka kegiatan belajar kita juga pada hari ini akan segera berakhir. Ya, lembar kerja peserta didiknya disimpan dan kita akan jadikan sebagai bahan penilaian pada kegiatan belajar berikutnya. Dan kepada peserta didik kami ingatkan tetap semangat belajar, tetap fokus. Ya, terima kasih sudah memberikan diri, memberikan fokus yang penuh pada kegiatan belajar ini. Mudah-mudahan dengan hal yang sudah dilakukan ini, kalian semua merasakan kebahagiaan dalam belajar. Ya. Akhir kata, kita perhatikan presentasi ini oleh Bapak Pendidikan kita, Hajar Dewantara, dengan semboyannya Winarso Sutulodo, Imadio Mangunkarso, Tuturi Handayani. Salam bahagia dan terima kasih. Selamat siang. Oke Pak.